Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai senyawa morfin. Sebelum itu ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya selaku moderator memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Mas Muhammad Ilham. Yang kedua ada saya sendiri, Rani Swita. Yang ketiga ada Mbak Rara Asti. Yang keempat ada Mbak Fanya Aurel. Yang kelima ada Mbak Nur Malika. Dan yang keenam ada Mbak Kholifatul. Oke, jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan 6 poin penting tentang senyawa morfin yang sekiranya nanti bakal bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja materi akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Morfin adalah salah satu obat analgesik golongan opioid kuat yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri yang hebat setelah operasi dan tidak mampu lagi diobati dengan analgetik golongan non-opioid. Senyawa morfin merupakan salah satu alkaloid tumbuhan alam yang ditemukan dalam opium dan merupakan prototipe opiat. Berasal dari getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari tanaman opium poppy atau Papaver somniferum yang belum matang. Bunga poppy menghasilkan beberapa senyawa alkaloid benzylisoquinolin yang bermanfaat dalam farmasi, salah satunya yaitu senyawa morfin. Biosintesis alkaloid benzylisoquinolin dimulai dengan kondensasi oleh norkoklorin sintase dari 2 turunan tirosin, L-tirosin dan tiramin. Dopamin dan 4-hidroksifenil-asetaldehida menghasilkan perantara primer yaitu S-norkoklorin. L-tirosin dan tiramin telah lama terbukti sebagai prekursor biosintetik morfin dalam tanaman opium poppy. S-norkoklorin diubah menjadi S-retikulin melalui aksi berturut-turut dari norkoklorin 6,0-metiltransferase, S-koklorin N-metiltransferase, N-metilkoklorin 3-hidrosilase, dan 3-hidroksi N-metilkoklorin 4,0-metiltransferase. S-retikulin adalah perantara titik cabang dalam biosintesis beberapa subkelompok struktural alkaloid benzylisoquinolin. Uniknya, biosintesis morfin membutuhkan epimerasi S-retikulin. Metabolisme senyawa morfin. Morfin dimetabolisme melalui reaksi glukuronidasi oleh isoenzim urinidin difosfat glukuronidtransferase. Enzim yang paling banyak digunakan pada reaksi glukuronidasi morfin yaitu ada UGT2B7 dan UGT1A3, yang mana hasil metabolit dari reaksi glukuronidasi morfin dengan enzim UGT2B7 menghasilkan morfin 3-glukuronida atau yang biasa kita kenal dengan M3G. Sedangkan metabolit yang dihasilkan dari reaksi glukuronidasi morfin dengan UGT1A3 ialah morfin 6-glukuronida atau biasa dikenal dengan M6G. Senyawa ini aktif secara biologis dan dapat diukur dari sampel darah perifer. Namun, biasanya jumlah metabolit M3G lebih banyak daripada M6G. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada faktor sintesis dari senyawa morfin. Biosintesis dari morfin yang terkandung dalam opium poppy dapat terjadi apabila munculnya enzim yang mampu mengkatalisis reaksi kunci. Nah, enzim ini akan mengarah ke 3 tempat. Yang pertama, pembentukan sistem cincin promohinan tetrasiklik dari salutaridin. Poin yang kedua yaitu reduksi gugus karbonil dalam salutaridin dan selanjutnya 0-asetilasi dari gugus hidroksil yang dihasilkan menyebabkan penataan ulang molekul dan akhirnya pembentukan tulang punggung morfin pentasiklik. Poin yang ketiga dimetilasi 0-regiospesifik ganda dan reduksi gugus karbonil terkait untuk mengubah tebanin intermediate non-narkotika menjadi morfin.
Baik, pada slide selanjutnya akan menjelaskan tentang manfaat senyawa morfin pada tanaman maupun pada manusia. Di mana pada tanaman, senyawa morfin sendiri berfungsi untuk atraktan atau menarik organisme lain. Bisa sebagai pertahanan terhadap patogen, sebagai perlindungan dan adaptasi terhadap stres lingkungan, sebagai perlindungan terhadap sinar ultraviolet, dan bisa sebagai zat pengatur tumbuh untuk bersaing dengan tanaman lain, atau yang sering disebut dengan alelopati. Sedangkan pada manusia, senyawa morfin dapat digunakan sebagai anestesi umum untuk menenangkan pasien. Juga bisa sebagai anestesi regional seperti anestesi spinal atau epidural. Manfaat lain dari senyawa morfin adalah dapat meringankan rasa sakit yang disebabkan oleh serangan jantung atau infark miokard, menghilangkan nyeri tulang dan sendi yang parah, serta menghilangkan rasa sakit sebelum, selama, dan setelah operasi, terutama pada operasi besar yang melibatkan tulang dan organ besar. Poin terakhir dari penjelasan PowerPoint kami yaitu cara ekstraksi senyawa morfin. Senyawa morfin dapat diekstraksi dengan cara yaitu mengambil pemurnian getah kering dari buah moda opium. Getah opium yang didapatkan berupa cairan kental dan diperoleh dari bagian sisi bunga serta kulit opium muda yang telah disayat. Langkah selanjutnya yaitu didiamkan hingga tekstur menjadi lengket berwarna gelap dan memiliki bau yang kuat. Saat getah tersebut diekstrak, maka akan mengandung senyawa alkaloid berupa morfin. Kandungan morfin yang terdapat dalam getah opium muda dapat mencapai 7 hingga 17%. Selain itu, ada juga yang menjelaskan mengenai ekstraksi morfin dan opium, di mana opium diekstraksi dengan larutan alkohol dasar dan melalui prosesnya, morfin nantinya akan mengendap dan diperoleh kembali. Terdapat juga penelitian mengenai identifikasi morfin dalam urin menggunakan metode ekstraksi Deckert yang dimodifikasi oleh F.W. Oberst. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Buruknya dibuang dan baiknya diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.